debu mengepul di lereng Sabto Argo. Perjalanan yang seharusnya tenang berubah menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Dua utusan Hastina terkepung tanpa ampun, pedang beradu, strategi diuji, dan di balik itu semua tersembunyi rencana licik yang nyaris sempurna. Sementara di kejauhan, Prabu Pandu kembali menuju tahta, membawa keputusan besar yang akan menentukan masa depan kerajaan. Dan ketika undangan dari Pancala datang, sebuah takdir baru mulai bergerak. Takdir yang bisa membawa kejayaan atau justru kehancuran. Sebelum semua itu terjadi, mari kita ingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Pada episode sebelumnya, suasana kerajaan Hastina diliputi ketegangan pasca wafatnya Patih Joyoyatno. Adipati Drestorastro, atas desakan Dewi Gendari dan provokasi Aryo Suman, mengajukan dua nama calon patih, Aryo Banduwongko yang sakti dan Aryo Suman yang cerdik. Raden Yomowiduro diutus menuju Gunung Sabto Argo untuk meminta keputusan dari Prabu Pandu Dewonoto. Di puncak gunung, setelah mendapat petunjuk dari Batoro Narodo, Prabu Pandu akhirnya memutuskan untuk kembali ke Hastina. Dalam perjalanan itu, ia juga bertemu dengan Raden Sucitro, seorang pertapa yang kemudian diajak untuk ikut menuju Hastina, menjalani takdir yang belum terungkap. Apakah perjalanan rombongan Prabu Pandu Dewonoto akan selamat sampai di Hastina tanpa mengalami hambatan? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Debu jalanan mengepul pekat di bawah putaran roda kereta yang membawa rombongan Prabu Pandu Dewonoto menuruni lereng terjal Gunung Sabto Argo. Suara gesekan kayu kereta dan ringkih kuda menjadi satu-satunya irama yang membelah kesunyian lereng. Namun, kesunyian dan ketenangan hutan tiba-tiba koyak oleh denting tajamnya logam yang beradu, disusul teriakan-teriakan penuh amarah yang menggema di balik pepohonan. Di sebuah tikungan jalan yang sempit, tampaklah dua sosok manusia yang sedang dalam keadaan terkepung oleh musuh. Melihat dari penampilan kedua sosok itu, tidak salah lagi, mereka adalah Raden Yomowiduro dan Aryo Joyo Semedi yang sedang menjalankan tugas dari Adipati Drestorastro untuk menemui Prabu Pandu di puncak Sabto Argo. Namun, kini puluhan orang bertopeng hitam bergerak dengan sangat lincah, mengurung keduanya dengan berbagai senjata terhunus yang haus darah. Berhenti kalian berdua! Seru salah seorang dari mereka yang bertopeng. Kalian telah memasuki wilayah kekuasaan kami tanpa izin. Serahkan semua harta yang kalian bawa atau kami akan membunuh kalian. Lanjutnya dengan suara lantang yang menggema. Raden Yomowiduro dan Aryo Joyo Semedi sejenak saling pandang sebelum akhirnya Raden Yomowiduro membuka suara. Kisanak, sejak kapan Sabto Argo di bawah kuasa para penyamun? Ujar Raden Widuro dengan tenang. Sejak kapan? Kau tidak perlu tahu sejak kapan Sabto Argo menjadi wilayah kekuasaan kami. Suara salah seorang bertopeng yang kemungkinan sebagai pemimpin mereka kembali menggelegar. Yang jelas dan yang pasti, siapapun yang akan naik ke Sabto Argo harus mendapat izin dari kami dengan cara membayar upeti. Jelasnya masih dengan suara yang menggelegar. Kami utusan dari Hastina. Jika kalian masih bersikeras menahan perjalanan kami, maka artinya kalian menghalangi dan melawan kekuasaan Hastina, ucap Raden Widuro dengan tegas. Persetan dengan Hastina! Apa kalian berdua tetap tak mau menyerahkan harta kalian? Bentak sang pemimpin bertopeng. Tidak, kami tidak akan menyerahkan sepeser pun pada kalian. Teriak Aryo Joyo Semedi menegaskan. Baiklah, jika kalian sudah tak sayang pada kepala kalian. Seru pemimpin bertopeng dengan menghunuskan pedang panjangnya ke arah Aryo Joyo Semedi. Dan sesaat kemudian teriakan lantang menggema, menggerakkan semua orang-orang bertopeng. Anak-anak, ringkus mereka dan buang ke dasar jurang. Hanya dalam sepersekian detik, suasana berubah menjadi hingar-bingar oleh teriakan orang-orang bertopeng. Mereka menyerang Raden Widuro dan Aryo Joyo Semedi secara bersamaan dan membabi buta. Raden Yomowiduro segera meloloskan keris dari sarungnya dan segera menerjang orang-orang bertopeng yang kini menghambur ke arahnya dengan beringas. Begitu pula dengan Aryo Joyo Semedi. Ia segera mencabut pedang panjangnya dan menahan semua pergerakan dari para penyamun dengan lincah.
Pertarungan di tikungan jalan itu semakin sengit. Raden Yomowiduro bergerak dengan ketenangan seorang pendekar. Setiap sabetan kerisnya bukan sekadar pertahanan, melainkan gerakan taktis yang melumpuhkan sendi-sendi lawan sebelum mereka sempat berkedip. Sementara itu, Aryo Joyosemedi bertarung dengan beringas. Pedang panjangnya menyambar-nyambar seperti kilat di tengah kepulan debu, memangkas setiap kepungan yang berusaha merangsek maju. Meskipun kalah dalam jumlah, koordinasi antara Raden Widuro dan Aryo Joyosemedi membuat barisan orang bertopeng itu kocar-kacir. Namun, para penyamun itu terus berdatangan dari balik semak-semak, mencoba menguras tenaga kedua utusan tersebut dengan serangan bergelombang. Teriakan pemimpin bertopeng yang terus memprovokasi anak buahnya membuat suasana di lembah itu semakin mencekam, diselimuti oleh debu pertarungan yang membubung tinggi ke angkasa. Sementara itu, di ketinggian lereng yang lebih atas, kereta rombongan Prabu Pandu yang sedang menuruni jalan terjal terpaksa melambat karena jalur di bawah mereka terhalang oleh kemelut debu dan dentingan senjata tajam yang saling beradu. Sesaat kemudian, kereta kuda berhenti beberapa puluh tombak dari area pertarungan. Prabu Pandu sekilas menajamkan matanya melihat ke arah pertarungan yang sengit tersebut. Ternyata Raden Widuro dan Aryo Joyosemedi, gumamnya dengan tenang. Gusti Prabu, apakah Gusti mengenali keduanya? Tanya Raden Sucitro yang ikut menyipitkan matanya untuk bisa melihat dengan jelas di antara kepulan debu. Ya Raden, mereka adalah utusan dari Hastina yang akan naik ke puncak Sabto Argo. Jelas Prabu Pandu. Kakang, kenapa mereka berdua sampai dikeroyok seperti itu? Dan siapa mereka-mereka yang bertopeng itu, Kakang? Tanya Dewi Kunti dengan perasaan yang cemas sambil mendekap Raden Puntodewo dengan lebih erat. Tenanglah Yai Kunti. Mereka berdua bukanlah bocah ingusan yang masih belajar bertarung, jawab Prabu Pandu menenangkan istrinya. Raden Sucitro yang sudah turun dari kereta tampak tidak tenang, matanya terus mengamati jalannya pertarungan. Ia kemudian menoleh ke arah Prabu Pandu, tangannya sudah memegang erat hulu kerisnya dengan kuat. Hamba mohon izin untuk turun membantu Gusti Prabu, ucap Raden Sucitro dengan nada rendah, namun penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Prabu Pandu memberikan isyarat dengan anggukan kecil. Dalam sekejap, Raden Sucitro melesat dari kereta secepat kilat. Namun gerakannya tiba-tiba terhenti oleh satu teriakan keras dari arah samping kereta. Tunggu Raden! Raden Sucitro yang terlanjur menghentikan larinya, tak urung juga menoleh ke arah suara yang menghentikannya. Dengan mata keheranan, ia memandangi Bagong yang berlari ke arahnya. Tunggu Raden, aku melu! Seru Bagong sesaat setelah berhenti di hadapan Raden Sucitro. Meskipun Raden Sucitro baru saja mengenal para ponokawan, tapi ia bisa dengan cepat memahami dengan baik karakter dari masing-masingnya, termasuk si Bagong yang sekarang sedang berdiri di hadapannya. Bagong, kamu pikir mereka sedang bermain? Seru Raden Sucitro sambil menunjuk ke arah pertempuran yang masih sengit. Aku ya iso perang Raden. Aku juga pernah menang melawan anak-anak di kampung, jawab Bagong yang asal nyeplos. Raden Sucitro yang merasa waktunya sudah sangat mendesak, segera mengintimidasi Bagong. Kalau kamu nekat mau ikut, aku akan korek kupingmu itu dengan ini, seru Raden Sucitro sambil mengeluarkan kerisnya untuk menakut-nakuti Bagong. Ya wis lah, rasido melu aku, ucap Bagong sambil ngeloyor pergi kembali ke kereta. Raden Sucitro tertawa kecil di sela rasa tegangnya ketika melihat tubuh Bagong yang bulat itu menggelinding mendekati kereta. Dan tanpa membuang waktu lagi, sang Raden kembali melesat dan langsung menerjang lingkaran para penyamun. Raden Sucitro mendarat tepat di tengah kepungan, menciptakan gelombang tekanan yang mengejutkan para penyerang. Setiap serangan yang ia lepaskan, baik itu hantaman telapak tangan maupun sabetan kerisnya, membuat orang-orang bertopeng itu kocar-kacir. Seorang penyerang mencoba menusuk dari belakang, namun Raden Sucitro berputar dengan anggun dan mendaratkan tendangan telak ke dada lawan hingga terdengar bunyi tulang berderak. Sebagian besar penyerang tumbang tak sadarkan diri karena hantaman telak, sementara sisanya yang mulai ketakutan memilih melarikan diri ke dalam rimbunnya hutan. Secara berangsur-angsur, para penyerang kini sudah mulai hilang ditelan kembali oleh rimbunnya pepohonan hutan. Raden Widuro yang sudah menyarungkan kembali kerisnya tampak berjalan mendekati Raden Sucitro. Kisanak, siapakah Andika ini? Dan kenapa tiba-tiba ada di hutan dan masuk dalam pertempuran kami? Tanya Raden Widuro pada Raden Sucitro yang juga terlihat mulai menyarungkan kerisnya. Maaf Raden,
Kebetulan saya sedang dalam perjalanan turun untuk menuju Hastina bersama Prabu Pandu dan para istri. Lihatlah kereta itu. Mereka ada di sana. Jawab Raden Sucitro sambil mengarahkan pandangan dan telunjuknya pada sebuah kereta yang beberapa tombak jauhnya dari mereka. Raden Dwi Duro segera mengenali kereta dan para pendampingnya, punakawan. Oh, jadi Kisanak bersama Prabu Pandu? Ujar Raden Widuro setelah mengenali siapa yang ada di dalam kereta. Benar, Raden. Saya Raden Sucitro dari atas angin, yang saat ini mengabdi juga pada Prabu Pandu. Jawab sang Raden yang juga memperkenalkan dirinya. Baiklah, Raden. Terima kasih telah membantu kami menghalau penyamun tadi. Sekarang mari kita hampiri Prabu Pandu. Ucap Raden Widuro sambil memberi isyarat pada Raden Sucitro dan Aryo Joyo Semedi untuk menuju kereta. Namun, sebelum kaki mereka sempat melangkah, mereka mendengar derap langkah yang dipercepat dari sisa debu pertempuran yang mulai mengendap. Sesaat kemudian, muncullah Aryo Suman dari balik semak-semak dengan wajah yang dibuat tampak sangat cemas. Ia berlari kecil mendekat sambil mengatur nafasnya yang tidak benar-benar terengah-engah. Raden Yomowiduro, syukurlah Raden selamat. Hamba baru saja hendak berlari membantu menghadapi gerombolan bertopeng itu. Seru Aryo Suman dengan suara yang sengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan semua orang mendengar niat baiknya. Raden Yomowiduro tidak langsung menjawab, melainkan menatap Aryo Suman dengan pandangan penuh selidik yang tajam. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku baru saja dikeroyok orang bertopeng, Aryo Suman? Padahal kau baru saja muncul dari kejauhan dan debu pertarungan pun sudah sepenuhnya hilang. Tanya Raden Widuro dengan nada dingin. Aryo Suman terperanjat, matanya bergerak gelisah ke kiri dan ke kanan, mencari alasan yang masuk akal. Dalam hatinya, ia mengumpat habis-habisan. Sial, dasar sial. Pasti orang saja. Sesungguhnya, para penyerang itu adalah prajurit dari kerajaan Gandoro Deso yang ia perintah sendiri untuk menyamar sebagai perampok. Rencananya, ia akan muncul sebagai pahlawan di saat terakhir ketika Raden Yomowiduro sudah terdesak agar sang Raden merasa berhutang budi dan mendukung ambisinya menjadi patih. Namun, perhitungan Aryo Suman meleset total. Kehadiran rombongan Prabu Pandu yang tidak diperhitungkan sebelumnya serta kesaktian luar biasa dari Raden Sucitro telah menghancurkan siasat liciknya. Sementara itu, kereta kuda Prabu Pandu berhenti 2 tombak di antara mereka. Prabu Pandu yang mendengar percakapan kaku mereka segera turun dari kereta dan mencoba mendinginkan suasana. Sudahlah, yang penting Raden Widuro tidak terluka, ujar Prabu Pandu melerai perdebatan yang mulai memanas itu. Beliau melangkah mendekat, lalu merangkul pundak sang petapa dengan hangat. Kenalkan, ini Raden Sucitro, saudara angkatku. Mari kita lanjutkan perjalanan ke istana. Tanpa banyak cerita dan kata, perjalanan rombongan Prabu Pandu sudah mendekati Hastina. Sesampainya di kerajaan Hastina, suasana haru sekaligus megah menyelimuti balairung istana. Resiworo Bismo yang berwibawa dan Adipati Drestorastro menyambut kepulangan Prabu Pandu dengan sukacita yang tulus. Adipati Drestorastro berdiri dari kursi singgasananya yang sementara. Adikku, kembalilah memimpin negeri ini. Aku akan kembali ke kota lama Gajah Oyo sebagai raja bawahan. Ucapnya dengan suara berat sambil menyerahkan simbol tahta kepada adiknya. Prabu Pandu menerima tanggung jawab itu dengan anggukan takzim. Terima kasih atas kepemimpinan Kakang selama aku menyepi. Kakang telah menjaga kedamaian tanah ini dengan baik, balas Prabu Pandu. Setelah prosesi pengembalian tahta selesai, Adipati Drestorastro mengangkat masalah kepatihan yang sudah lama kosong pasca wafatnya Patih Joyoyatno. Kini, tinggal keputusanmu, Pandu. Siapa yang akan kau pilih menjadi patih? Apakah Aryo Bandu Wongko yang terkenal sakti? Ataukah Aryo Suman yang dikenal cerdas? Tanya Adipati Drestorastro di hadapan para sesepuh dan punggawa. Prabu Pandu tersenyum tenang, matanya menatap jauh ke depan. Dewata telah memberiku petunjuk. Bukan mereka yang akan menduduki jabatan itu. Sebentar lagi akan datang orang yang memiliki kesaktian setara Aryo Bandu Wongko, sekaligus kecerdasan seperti Aryo Suman. Jawaban Prabu Pandu membuat seisi balairung menjadi terdiam dalam angan-angan yang penuh ketidakpastian.
Asap dupa yang tadinya wangi menenangkan, kini berubah menjadi sangat berat menekan setiap dada orang yang hadir dalam pertemuan itu. Keheningan Baleirung yang penuh tanya itu tiba-tiba terpecah oleh kedatangan seorang utusan dari kerajaan Pancala yang bernama Aryo Drestoketu. Ia berjalan tegap ke tengah ruangan dan menghaturkan sembah, membawa sebuah surat undangan resmi dari Prabu Gondobayu. Prabu Pandu menerima dan membaca isi surat tersebut dengan saksama di hadapan semua yang hadir. Prabu Gondobayu mengundang para raja untuk mengikuti sayembara tanding melawan Raden Gondomono demi mendapatkan jodoh bagi putrinya, Dewi Gondowati, ucap Prabu Pandu dengan suara lantang. Kilatan tekad yang kuat muncul di mata Prabu Pandu. Baginya, ini bukan sekedar sayembara perjodohan. Inilah kesempatan emas untuk membantu Raden Sucitro mendapatkan haknya yang terenggut, sekaligus mencari sosok menteri utama yang ia impikan bagi Hastina. Sampaikan pada rajamu, Aryo Drestoketu, bahwa aku menyanggupi undangan tersebut. Hastina akan hadir, tegas Prabu Pandu. Setelah utusan itu undur diri, Prabu Pandu menoleh kepada Resi Worobismo dan Adipati Drestorastro yang tampak terkejut. Melalui sayembara di Pancala inilah, kerajaan Hastina akan mendapatkan seorang patih baru yang bijaksana, sakti, dan cerdas, bisiknya dengan penuh keyakinan. Maka dengan iringan para ponokawan, Kiai Semar yang bijak, Nolo Gareng yang kritis, Petruk yang jenaka, dan Bagong yang ceplas-ceplos, Prabu Pandu berangkat bersama Raden Sucitro menuju kerajaan Pancala. Apakah pertemuan di kerajaan Pancala nanti benar-benar akan menjadi kunci kemakmuran bagi Hastina? Ataukah kehadiran Raden Sucitro justru akan memicu api konflik baru antara kerajaan Hastina dan kerajaan Pancala di masa depan? Simak kisah selanjutnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.